Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dandi. Eh, jadi di sini tuh kan saya ada tugasnya tuh latihan scraping, kemudian merekodnya atau merekamnya dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan. Nah, untuk tugasnya tuh scraping data marketplace. Marketplace-nya ada tiga, yaitu Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada, dengan minimal scraping itu 20 produk per marketplace. Kemudian kebetulan saya mendapat urutan ketujuh, yaitu scraping data sepatu brodok dari ketiga marketplace ini. Nah, untuk data yang diambilnya tuh ada nama produk, harga penjualan, rating, nama toko, dan juga marketplace. Kemudian ini tuh datanya tuh diambil ke Excelin, kemudian divisualisasikan di Power BI. Dan untuk divisualisasikannya tuh ada 4, yaitu tabel keseluruhan, 3 marketplace paling banyak menjual, 5 produk dan toko paling banyak menjual dengan relasi marketplace, dan 10 produk dan toko beserta marketplace ulasan nilai terbaik. Untuk yang pertama itu, sebelum dimulai kita harus menambahkan ekstensi dari Chrome, yaitu web scraper. Kita cari aja di sini misal web scraper extension. Nah, kalau udah tuh nanti kalau belum tuh ini awalnya tuh tambah ekstensi. Kebetulan saya udah nih. Nah, kalau belum tuh kita cari aja dulu, kemudian klik yang paling atas, kemudian tambahkan. Misalnya ini kan udah. Kalau udah ditambahkan tuh di sini di ekstensi ini pasti ada ini ya, kalau udah ditambahkan. Nah, ini saya udah ya. Kemudian kita dari Tokped dulu ya. Ini sudah cari sepatu broda, ini Shopee, ini Lazada, terus aja. Nah, untuk awal mulanya tuh kalau udah ada ekstensinya tinggal klik kanan, lalu inspeksi, kemudian klik web scraper. Nah, biasanya awal inspeksi itu tampilannya seperti ini ya. Nah, agar di bawah kayak tadi tinggal klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih yang nih, yang kaitkan ke bawah atau yang ketiga ini, kemudian klik web scraper. Oke, ini udah ada yang tugas sebelumnya. Nah, untuk memulai baru kita create new set tab, kemudian masukkan namanya, misal ini Tokopedia Brodo, kemudian ketikkan URL ini dan masukkan ke URL ini, lalu create set name. Ini udah ya, tinggal kita masukin data apa aja sih yang mau diambil dari halaman ini, karena ini linknya kan ambilnya yang ini, berarti cuma halaman ini aja. Kita add new selector, misal yang pertama tuh nama produk, di ID kita masukin nama produk, untuk tipenya teks dan selektornya select. Kemudian kita select aja nama produknya, kita seleksi semuanya biar nanti dikuranginya di Excel. Ini udah semuanya ya. Nah, kalau udah kita udah selecting, udah multiple. Kenapa di multiple? Kalau nggak ada multiple ini di data previewnya cuma ada satu, atau data yang keambilnya cuma satu. Makanya kita harus checklist multiple ini, kemudian save selector. Kalau data preview ini bakalan banyak ya data yang keambilnya. Kemudian
Yang kedua itu ada harga. Kita add new selector lagi, kemudian headingnya harga, tipenya sama text, kemudian selektornya select dan select harganya sama kayak no product. Kita select semuanya, select semuanya. Nah ini udah semuanya ya. Kemudian down selecting dan checklist multiple. Kemudian cek dulu di data preview datanya sudah masuk atau belum. Ini udah semuanya. Kemudian save selector. Nah ini ada dua opsi ya, yaitu keep as atau group selector. Nah kalau di keep as tuh ini nanti datanya tidak rapi atau di double ke bawah. Misal ini untuk nama produk dan ini untuk harga, jadi nggak nyatu gitu ya. Nah kalau di group selector tuh ini nama produknya sama harga tuh nyatu sesuai tadi yang dipilih. Kita group selector saja. Kemudian jika sudah di group selector, kita klik 2 kali di wrapper ini. Kemudian add new selectornya di sini, enggak di root ini ya. Add new selector. Kemudian yang ketiga tuh penjualan atau terjual. Ya ininya penjualan, tipenya text, selektornya select. Kemudian ini tinggal 1 kali klik saja, yaitu yang pertama ini. Kemudian klik multiple. Ini nggak usah ya. Kenapa? Karena kalau di multiple itu nanti datanya double. Ini kan tadi kita add new selectornya di wrapper bukan di root, jadi udah ke grup select, ke grupnya sendiri lah. Kita ada selecting, kemudian sub selector. Nah kalau di data preview yang ini cuman ada 1, tapi kalau di luar atau di root ini ada banyak ya. Misal udah masuk semuanya. Kalau ada yang 0 terjual ini maka dikosongin terjualnya. Lanjut ke rating. Kita klik di sini lagi, kemudian add new selector, masukin rating, tipenya text, selektornya select, kemudian klik yang ini 4.9, jangan yang bintang. Dan selecting, kemudian save selector. Selanjutnya nama toko, nah kalau nama toko hopper aja di ini, di produknya nanti juga muncul awalnya Bandung, kemudian akan jadi Brodo Official Store. Kita klik ya yang ini, kemudian selecting, save selector. Nah ini udah masuk semuanya ya, tinggal nanti marketplace paling di Excel dimasukin. Nah ini tuh harusnya bisa di ekspor data langsung ke Excel. Kebetulan dari web scraper saya tuh nggak bisa kebuka di Excel, jadi paling nanti masukin manual ke Excel, tapi nggak diketik satu-satu, tapi di copy di data previewnya. Di sini nanti kita kopikan semuanya. Misal kita buka dulu Excel, kemudian ini copy aja semuanya sampai bawah, kemudian copy di sini. Ini replikan, tadi kan ada yang kurang yaitu marketplace, kita masukkan di sini.
kemudian ini kan Tokopedia, kita belum saja sampai bawah, tarik lalu Tokopedia semuanya. Itu untuk Tokopedia. Kemudian Tokopedia udah, lanjut ke Shopee. Nah, di Shopee itu, di Shopee dan Lazada itu ada perbedaan ya. Kalau di Tokopedia itu komplit dari satu halaman itu ada nama produk, harga, kemudian terjualnya ada, ratingnya ada, nama toko ada. Nah, kalau di Shopee dan Lazada itu nggak ada, cuman ada nama produk, harga, dan juga terjual. Untuk rating dan juga nama toko itu harus diklik dulu produknya. Nah, karena di ekstensi web scraper ini harus ada semua yang ada di link ini aja, jadi itu kayaknya nanti paling dimasukinnya manual satu-satu. Misal ini, nah untuk di Lazada ini nama tokonya ini dan ini untuk ratingnya, baik nanti dimasukin satu-satu. Nah, ini untuk rating dan ini untuk nama toko dari Shopee. Kita masukin yang ada dulu ya, yaitu nama produk, harga, dan juga terjual. Kita inspeksi, kita web scraper, create new sitemap lagi, jangan lupa masukin di sini misal Shopee produk. Kemudian untuk URL kita kopikan yang ini, lalu create sitemap. Sama kayak tadi, add new selector. Yang pertama tuh nama produk, tipenya teks, selector select. Kemudian kita klik nama produknya, select semuanya dulu ya. Nah, ini udah semuanya. Nah, kemudian non selecting, dan jangan lupa untuk checklist Spotify. Kalau mau ngecek di data preview dulu, datanya sudah keambil atau belum. Nah, ini udah semuanya ya. Yang kedua yaitu harga kan ya, harga select harganya sama kayak di Tokopedia. Nah, ini udah ke select semuanya, dan selecting, dan jangan lupa Motiva, lalu sub selector. Ini grup selector agar rapi lah, enggak double. Kemudian ini kliknya 2 kali di wrapper dan edit selector, dan masukin untuk penjualan. Selectnya satu aja yang ini karena tadi udah masuk ke grupnya. Ini 8.000 terjual, kita klik, lalu do selecting dan sub selector. Nah, ini paling cuma 3 aja. Untuk rating dan juga nama toko nanti masukin manual satu-satu paling ya. Nanti untuk Shopee udah. Kemudian ini kopikan lagi, modal masukin ke Excel. Ininya Shopee untuk marketplace, dan kita tarik ke bawah. Kemudian satu marketplace lagi, itu Lazada, sama kayak tadi inspeksi, web scraper, lalu create new sitemap, dan masukin namanya bebas. Kalau saya Lazada produk, URL-nya kopikan yang ini, paste ke sini. Kemudian edit selector, yang pertama tuh nama produk, tipenya teks, lalu selectornya select.
kita masukin yang ini, nama produknya. Cek apakah sudah semuanya. Nah ini udah ya. Nah udah selecting dan juga multiple, lalu step selector. Yang kedua tuh ada harga. Kita select lagi untuk harga. Cek lagi apakah sudah semuanya. Ini udah. Lalu multiple dan step selector dan group selector. Nah kan tadi setelah itu tuh diklik tuh kali di wrapper, ini kebetulan terjualnya nggak ada ya yang awal tuh, jadi kita ini selektornya di root aja, tapi nanti ini di parent selektornya kita klik yang ini, tipenya text select. Ini penjualan select semuanya. Kalau udah dan selecting, dan jangan lupa multiple ya kalau di root. Terus step selector dan lihat ini udah masuk ya. Kita lihat juga di sini nama produk, harga, dan juga penjualan udah ada. Nah ini tinggal dilihat di data preview, kemudian kopikan semuanya karena ini udah ada ya, kopikan semuanya lalu masukin ke Excel. Nah udah ya. Kemudian untuk yang ini Lazada, tarik sampai bawah. Ini kan ada yang kurang ya untuk Shopee dan Lazada, Shopee dan Lazada yaitu rating dan juga nama toko. Nanti itu paling dimasukin manual, misal ya kayak tadi masukin satu-satu. Ini untuk Lazada nama toko, kita kopikan di sini. Ini Shopee, misalnya ini Lazada. Untuk lihat ini. Nah paling gitu kalau untuk Shopee dan Lazada. Nah agar nggak memakan waktu, paling saya skip dulu aja, nanti saya lanjutkan lagi. Nah ini paling yang udah tadi saya masukin untuk Lazada dan juga Shopee. Kemudian saya ambil setiap marketplace itu 30-30 biar samalah ininya 30 produknya. Kemudian ini saya rapihkan juga, ini jadiin rupiah semua. Ini terjualnya saya hapus. Nah kalau udah di Excelnya dirapihin, tinggal kita import ke Power BI untuk divisualisasikan. Kita buka Power BI. Report atau new, dan import data from Excel, dan buka yang book satu ini ya, yang tadi yang sudah saya save tadi. Nah ini ada ya semua produk, ini kan namanya semua produk, nama sheetnya. Ini di checklist, kemudian di load. Tunggu. Nah ini udah masuk ya untuk datanya. Kemudian tinggal kita visualisasikan. Untuk tugasnya tuh yang pertama tabel keseluruhan. Kita masukkan tabel seluruh apa ya, kayak nama produk, nama toko, itu semuanya dimasukin, datanya dimasukin semua. Ini nama produk, kemudian harga, penjualan,
rating, nama toko, dan juga marketplace. Nah, kita mau jadiin tabel dulu lagi karena kan disuruhnya tadi tabel keseluruhan. Kita rapikan dulu. Nah, ini untuk tabel keseluruhan ya, jadi tabel dari ketiga marketplace. Jadi total ada 90 produk karena tiap marketplace saya ambil 30 produk. So, yang pertama, yang kedua itu 3 marketplace paling banyak menjual. Kayaknya tuh marketplace mana sih yang paling banyak menjual, diurutkan dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita klik marketplace dan juga penjualan, kemudian kita visualisasinya itu pie chart aja biar kelihatan. Nah, ini ya, jadi yang paling banyak menjual tuh Shopee, yang kedua Lazada, dan juga Tokopedia. Shopee itu penjualannya 27.545, kalau Lazada itu 1.660, dan Tokopedia itu 1.375. Ini untuk 3 marketplace paling banyak menjual. Kemudian yang ketiga tuh 5 produk dan toko paling banyak menjual dengan relasi marketplace. Kita klik nama produk, nama toko, marketplace, dan juga penjualan. Kemudian dari di nama produknya kita filter tipenya, kita ganti jadi top N 5 ya. Kemudian penjualan ini kita drag ke by value dan kita buat pie chart atau donat. Ini belum. Kemudian apply. Nah, ini ya, ini ada 5 produk dan nomor toko paling banyak menjual dari semua marketplace. Yang pertama tuh ada, bentar, ini rubah ke sini, coba. Mas, kita atasin. Nah, ini ada ya. Yang pertama tuh ada yang paling banyak tuh I Love Below dari Shopee, dan nomor tokonya adalah I Love Indonesia dengan penjualan 10.000 atau 38%. Kemudian ada Raja Sneaker lepas sepatu dari Shopee dan nama tokonya Raja Sneaker. Dan ini yang ketiga, keempat, dan kelimanya. Itu untuk 5 produk dan toko paling banyak menjual. Kemudian yang terakhir ada 10 produk dan toko berserta marketplace ulasan nilai terbaik. Berarti menurut rating. Kita masukin nama produk, nama toko, dan juga marketplace, dan juga rating. Kemudian dari produknya kita filter lagi. Oh, ini kita ini aja, top N 10, dan masukin rating ke value dan apply. Ini marketplace paling atas, pindahkan. Nah, ini udah ada nomor produk dan toko dengan rating terbaik. Tadi kan dimintanya 10, cuman ini ada banyak ya, lebih dari 10. Itu karena di Power BI itu data yang sama tuh tetap dimunculin, jadi nggak 10 ini karena ratingnya kebanyakan 5 atau 5.0. Nah, banyak ya 5.0 semua, hampir setengah lah, jadinya kayak gini. Itu paling yang rating terbaik tuh visualisasinya kayak gini.
Ini untuk tabel keseluruhan. Ini 3 marketplace paling banyak menjual. Ini 5 produk dan toko paling banyak menjual dengan relasi marketplace. Dan ini 10 produk dan toko beserta marketplace menurut rating. Yang pertama tuh ada sepatu boot dari Tokopedia dan nama tokonya AM Bistro Bandung. Ini untuk kedua dan seterusnya. Ini lebih dari 10 ya. 1 2 3, banyak lah, ada 20 lebih nih. Nah, itu paling untuk pengerjaan tugasnya dari awal sampai akhir tugas, sampai dari ngambil data mentah dari marketplace sampai memvisualisasikan di Power BI. Paling segitu aja videonya. Mohon maaf bila ada salah. Sekian dan terima kasih.